diam dong. Sabar dulu nanti ditanggapi. Silakan lanjut, Bang Rui. Bang Rui. Nah, ini dia nggak ketahui. Allah mengatakan dia menurunkan kitab Taurat kepada Bani Musa, Bani Israel juga. Dia menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Tunjukkan lapas Allah dari ketiga kitab itu. Mampu nggak kau? Jangankan kau, Nabi aja nggak mampu menunjukkan. Karena memang mereka tidak mengenal Allah. Mana ada bangsa Israel kenal dengan Allah? Kitab siapa itu? Kitab Allah. Dia sendiri mengakui. Kan yang memberikan wahyu kepada Musa siapa? Memberikan kitab kepada Isa. Kan Allah. Buka dari Injil Isa. Bisa nggak kau tunjukkan Injil Isa? Kiamat pun tidak akan bisa kau tunjukkan. Jangankan kau. Ya. Nah, kemudian kau bilang namus itu diutus seperti kepada Musa. Aduh, Muhammad itu diutus Jibril, bukan namus. Pahami dulu itu. Nah, Waraqah bin Naufal, bro, kalau kau baca dari atas, Khadijah mengatakan, ya itu Allah itu katanya. Bagaimana Muhammad menceritakan ini? Berarti Muhammad setelah mengenal Allah kan? Kalau mau kau bilang begitu, berarti memang lahir Allahmu dari bibir Muhammad, dari lafalnya. Sebelumnya ada nggak Allah? Kan tidak ada. Lebih parah lagi itu kalau itu kau buat dasarmu. Abad ke-7 Allah baru ada. Selama ini dia kemana? Selama ini dia menggunakan apa? Pahami itu dengan baik dan benar, ya. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-sekali tidak bergembiralah demi Allah. Khadijah yang membilang ini petikan langsung. Yang pertama mengenal Allah itu Khadijah. Kenapa? Dia juga bukan orang Islam. Karena Islam belum ada saat itu. Sudah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya sebab engkau suka menyambung silaturahmi, berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjamu tamu, serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin semua anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Siapa yang mengatakan ini? Oh, Muhammad. Apa mungkin Muhammad bernarasi, oh dia adalah ini begini? Kan tidak mungkin. Pahami lah, dia mengutus. Berarti apa nama Tuhannya? Kalau tidak Muhammad mengatakan itu Allah, apa nama Tuhannya? Siapa Waraqah bin Naufal? Dia orang Arab, pasti dia mengatakan Allah. Ya, pahami. Kalau kamu tanya, tetap saya katakan Allah itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Sama dengan kau buat KBBI, mana ada dibilang di sini Islam? Sampai akhir kau baca ada layangannya. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Terima kasih. Oke, teman-teman ya. Izin Bang Arung. Minut dulu, Bang Rudu. Izin buat semua, tolong kembali ke tema ya, jangan lari kemana-mana. Substansi tema, apakah Yesus itu adalah Allah? Jadi kita supaya tidak lari kemana-mana. Tolong netizen di bawah juga ada kebingungan, udah lari dari tema. Oke, siap. Dari tema, silakan dilanjut. Ya Dio, makanya kau giring ke situ, jangan giring lapis Allah. Silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, berikan waktu saya 1 menit untuk ini. Jadi kita fokus. Jadi yang kita fokuskan adalah sumber primer dari kedua belah pihak. Jadi ini kan kita diskusi antara pihak Islam dan pihak Kristen. Jadi mari kita membawa sumber primer dari kedua belah pihak, yaitu Al-Quran dan Bible, atau mungkin dari pihak Muslim menambahkan hadis gitu kan. Jadi kita kembali ke tema dan kita lebih fokus lagi teman-teman, sumber primer yang dibawakan. Artinya ke Islam mewakili Islam apa sumber primernya, Al-Quran misalnya. Nah teman-teman Kristen dari pihak Kristen sumber primernya apa, Bible misalnya. Jadi kita fokus ya teman-teman. Jadi silakan Bang Dio, waktunya 5 menit. Saya kembalikan ke Bang Dio, silakan. Ya, aku luruskan sedikit ya. Tema kita tuh Yesus itu Allah atau bukan? Mana tanya? Jawabannya bukan. Oke. Ketika saya tanyakan di mana lafaz Allah, Anda bawakan terjemahan LAI. Yang saya minta sumber primer dari kitab Anda di Bible Anda dengan bahasa Yunani. Anda tidak mampu membawakan itu karena memang tidak ada. Kalau memang tidak ada, kenapa di terjemahannya ada lafaz Allah itu? Itu substansi pertanyaan itu di situ. Kau lari kemana-mana, kau bawakan hadis Waraqah bin Naufal ya. Coba perhatikan ya.
ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Dia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Siapa yang ngomong begini? Masa Waraqah mengatakan dia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani? Tidak masuk akal. Kemudian kau katakan namus itu, ya, kau bilang tadi Tuhannya Musa adalah namus. Gimana ceritanya Tuhannya Musa dalam? Ini jelas nih teksnya, lihat ini. Ya, ini ucapan Waraqah bin Naufal ketika Nabi nukilkan ucapan mereka. Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Namus nama lain dari malaikat Jibril. Dalam Islam namanya Jibril. Ketika turun kepada Musa disebutkan namus. Bagaimana kau katakan namus adalah Tuhannya Musa? Ngaco kau ini. Udah, kita kembali ke tema. Lafaz Allah dalam Bibelmu, sumber primer dalam Bibelmu itu mana? Gak ada dari tadi. Kau tidak bawakan itu. Kau ngoceh-ngoceh, gak ada datanya. Silahkan Anda bawakan datanya. Ya. Kalau dalam Al-Quran, kalau dalam Islam jelas. Begitu Anda buka sumber primer Islam, yaitu Al-Quran, Anda buka pertama kali yang Anda dapatkan lafaz Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Sekarang Bibelmu itu yang terjemahan LAI sekarang itu, mana sumber aslinya? Aku tanyakan sumber asli di Bibelmu mana? Dari tadi kau lari kemana-mana. Waraqah bin Naufal lah, hadis ini, hadis itu, Bukhari segala macam. Kau aja nggak ngerti hadis yang kau bawakan. Ini ucapan ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kau baca dari awal hadisnya. Siapa yang menceritakan ini? Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha qala awwal ma budi Rasulullah SAW menceritakan kepada Aisyah awal pertama turunnya wahyu. Bukan Waraqah bin Naufal itu Tuhannya Musa, ngaco kau. Lafaz Allah yang saya tanyakan, kita kembali ke topik pembahasan. Lafaz Allah itu di Bibelmu dalam bahasa Yunani di mana? Di ayat mana? Itu yang Anda bawakan. Jangan lari kemana-mana. Tema pembahasan kita, Yesus itu Allah atau bukan? Apakah Allah? Jawaban kami dari umat Islam, bukan. Yesus bukan Allah. Justru Yesus itu dia berdoa kepada Allah. Yang kalian sebut Allah itu. Silakan Anda datangkan dalilnya, datanya. Itu aja, jangan usah muter-muter lari kemana-mana. Kalau Anda sudah datangkan datanya, ya, dari Bibelnya Anda, baru kita lanjut. Kalau enggak, ya ini aja, muter-muter aja. Nanti kau kemana-mana, kau mau hujat nanti ujung-ujungnya. Silahkan. Oke, pas Bang Dio. Oke, kepada kami persilakan. Oke, silakan ditanggapi Bang Rudi. Kita kembali fokus ke tema ya, teman-teman. Oke, waktunya 5 menit untuk Bang Rudi. Terima kasih. Sampai hari ini kita berdebat. Dia pun tidak tahu apa yang dia ucapkan kok. Dia tanya sama aku, sudah aku jawab. Memang tidak ada di dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani kata Allah. Dari mana Allah itu kami dapat? Itu dari orang Arab. Dari mana orang Arab itu? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Apalagi yang mau diminta? Apa kamu kira Allah itu Tuhannya orang Islam yang pertama sekali? Kamu keliru, saya bilang. Karena catatan sejarah mana bisa? Loh, Kisah Para, aduh, matikan mic-mu. Kan datanya sudah Kisah Para Rasul 2 apa enggak data? Buka. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Kubacakan. Ya. Matikan mic-mu, matikan. Biarpun kau di sini tuan rumah, tidak boleh kau sembarangan. Kita sudah sepakat gantian. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Di situ ada orang Arab. Maka catatan sejarah dunia menunjukkan bahwa orang Arab itu abad pertama sudah ada yang menjadi Kristen. Masa kau tidak terima catatan sejarah? Itu data otentik, bukan sembarang-sembarang itu dibuat. Kemudian kau mengatakan, wah ini Waraqah bin Naufal, ya ini, wah namus itu adalah Jibril. Kau baca surat Tiwa 8 ayat 30.
Belum pernah aku dengar di dalam Al-Quran Allah mengutus Jibril kepada Musa. Kerat kupingku nih kalau dapat. Saya ini meskipun Kristen, sudah baca Quran itu bahasa Indonesia ujung ke ujung mengenai Musa, tidak pernah dia bertemu Jibril. Makanya Allah mengatakan di mana? Surah Maryam. Saya lupa gak 58, kok gak salah 58 ke bawah itu. Dia bilang apa? Kami berbicara langsung kepada Musa, tidak ada melalui Jibril. Kau baca di surah 28 itu dengan tegas dikatakan apa? Allah berbicara dari sebatang pohon. Kan dibilang yang diberkahi di tanah yang apa itu? Dia berkata apa? Aku adalah pencipta langit dan bumi, bukan Jibril itu. Jangan kau karang-karang. Kemudian mana sumber primer Islam yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah? Tertulis di kitab Taurat. Bisa nggak kau tunjukkan? Mana sanggup kau menunjukkan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang tidak ada. Dan itu juga terjemahan. Ada nggak Allah berbicara kepada Musa dalam bahasa Arab? Nggak ada. Kau baca surah 28 itu kan bahasa Arab semua itu. Itu namanya terjemahan. Pahami dulu. Nah, sekarang bicara Yesus. Kita kembali ke Yesus ya. Kan kau yang melari-larikan. Apakah Yesus itu adalah bagi Islam? Yesus bukan Allah. Memang bukan Allah bagi Islam. Mana ada kami paksa kalian harus mengaku Yesus adalah Allah. Tapi bagi kami ada. Di mana itu? Di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Itu kata Tuhan. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Terserah kau tak terima, ndak urusan kami. Intinya kitab suci kami mengatakan juru selamat itu adalah Tuhan. Selesai. Terbukti kan? Dan Yesus itu lahir. Dia dikatakan adalah juru selamat, berarti dia Tuhan. Debat kita selesai malam ini. Oh, dia bukan Allah. Ya terserah karepmu. Kalau kau membawa ke bahasa Arab silakan, tapi kalau kita buka kitab Arab, Bible Arab, memang tulisannya Allah. Jangan kau mengira Allah itu datang pertama sekali kepada agama Islam. Tidak tuh. Catatan sejarah dunia tidak bisa kau hapus. Bahwa itulah tahun 532 ada seorang Kristen yang wafat. Di dalam cincin itu tertulis Allah penolongku. Namanya siapa? Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Wah, dari mana sumbernya ya catatan sejarah dunia? Kau carilah, kan ada itu. Kau buat gini muncul itu nanti. Malas aku baca bukunya itu. Pokoknya bukunya sudah ada di situ. Jangan ketawa dong. Kita lagi berdiskusi. Kau matikan mic-mu, ketawa kau silakan. Jangan kau hidupkan mic-mu, kau ketawa. Kelihatan sekali kau sudah gusar. Kau sudah tidak punya lagi dalil untuk menyerang aku. Sudah kubuktikan. Yesaya 43 ayat 11 merujuk kepada Lukas 2 ayat 11. Oke, selesai ya. Ada lagi yang mau kau tanyakan? Silakan. Habis waktu. Baik, aku tanggapi ya. Sekali lagi tidak dibawakan. Bang tidak Jo, dibuka sebentar data. Bang Jo, waktunya belum ini Bang Jo. Waktunya ini Bang Arungnya ini bentar. Like Bang Arungnya. Waktunya belum terpasang itu. Bang Arung. Bang Arung. Sebentar Bang Arungnya ini. Bentar ya. Diskusi kok terserah Anda, gimana ceritanya diskusi kayak Bang, gini? Aduh. sebentar katanya Bang Arung ada telepon dulu penting sebentar. Oh iya Kak, siap. Atau Bang Dul Kau membilang bagi Islam dia bukan Allah. Itu kan memang nggak bisa. Kau imanmu mengatakan Yesus Allah, memang nggak bisa. Gimana sih? Kalau sampai Islam mengatakan Yesus adalah Allah, itu bahaya. Iya, sebentar dulu Bang Rudi, Bang Dul. Bisa Siap, tampil siap. nggak Bang Dul? Bang Dul. Inan bisa. Oh Kak Inan, coba tampilkan, kita ambil alih dulu karena Bang Arung lagi Berapa ada menit? telepon. 5 menit Bang Dio. Oke, ke Bang Dio ya. Oke, mulai Bang Dio. Ya, aku buka datanya ya.
Ya, tadi Bang Rudi bawakan kisah para Rasul 2 ayat 11 ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ini yang dijadikan dalil lafaz Allah itu ada dalam Bibelnya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang ini mana datanya, sumber primernya dalam bahasa Yunani apa? Kenapa tiba-tiba ada lafaz Allah di terjemahannya? Yang saya tanyakan lafaz aslinya di Bibel Anda. Anda nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Kemudian Anda membawakan ya Yesaya. Yesaya itu bukan nubuatan untuk Yesus, bos. Apa kaitannya dengan pertanyaan saya? Nggak ada kaitannya. Sekarang kau tanyakan tentang Taurat. Ya, kau potong kupingmu ya. Kau potong kupingmu ya. Surah Al-Maidah ayat 44. Ya. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bima istuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jelas ya, disebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Ya, kau siap-siap potong telingamu ya. Jangan petentang kau enggak potong telingamu. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Apa yang Allah turunkan? Yang Allah turunkan Taurat. Baca nih bos, Taurah. Potong telingamu Rudi, kau potong telingamu. Yang menurunkan kitab ini adalah Allah. Dalam sumber primer dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 44. Kau cuma modal congor. Kau mengatakan, cari aja lah kau sendiri dia. Kau cari sendirilah, pasti ada itu. Kau terima atau tidak terima, terserah kau. Itu diskusi macam apa itu? Kau katakan dari tadi, kau mengatakan dalam Bibelnya, dalam Bibelnya orang-orang Arab. Mana Bibel orang Arab itu? Kau tunjukkan datanya. Dari tadi aku minta kau tunjukkan datanya. Kau tidak tunjukkan datanya. Modal congor aja kau. Mana datanya? Berkali-kali aku tanya, kau bilang itu sudah ada itu di kitabnya orang, di kitab Bibelnya orang Arab itu. Kau buka saja dari sana, nanti kau dapatkan sendiri. Diskusi macam apa kayak gini? Kau buka datanya. Sekarang sudah aku bukakan datanya. Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di mana? Dalam surah Al-Maidah ayat 44. Jelas? Ya, potong telingamu. Jangan petentang-petentang. Masih ada waktu. Para nabi dan rasul. Masih ada waktu. Oke. Masih ada waktunya. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir menjadi saksi ketika Ya'qub hampir didatangi kematian? Telah didatangi kematian, diambang kematiannya. Idh qala li banihi, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa? Ilahan wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Siapa Ya'qub? Ya'qub nama lainnya adalah Israel. Jadi Bani Ya'qub itulah Bani Israel. Bani Israel pun disebutkan dalam Al-Quran. Makanya benang merahnya Al-Quran datang di belakangan untuk menyempurnakan dan memberitahukan informasi-informasi yang benar dari penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, sehingga kalian menyembah Yesus itu. Mana datanya? Kau bukakan Bibel bahasa Arab. Mana? Kau dari tadi enggak bukakan Bibel bahasa Arab. Tidak ada datanya. Bibelmu saja dalam bahasa Yunani tidak ada datanya, enggak ada lafaz Allah. Yang ada Theos, bukan Allah. Tiba-tiba LAI terjemahkan Allah. Nah,
Datang sang Waktu Dewa habis, terus Bang Dio. Aris Rudi Waktu Yohanes habis. ditelannya habis-habis. Waktu habis. Nggak ada datanya. Habis-habis. Terima kasih. Nggak ada datanya. Kita balbal, iya aku balbali. Balbali sampai nengel. Jangan keluar dari tema ya. Jangan keluar dari tema ya. Jangan keluar dari tema. Sesuai dengan tema ya. Oh enggak, Keluar dari tema. kita enggak keluar dari tema. Saya menjawab apa dia. Oke, mainkan mic waktuku. Matikan micmu Dio micmu matikan. Oke, terima kasih. Inilah aku bilang. Apalagi ribut kali. Inilah yang sering ku bilang. Sampai kapanpun kalau Ucrim berdebat tetap nggak paham apa yang dia ucapkan. Aku tanya, tunjukkan lafaz Allah di kitab Taurat. Ini bukannya Al-Quran. Sejak kapan Al-Maidah itu kitab Taurat? Alamak. Aduh, maknya, pening aku pening. Baru tahu aku Al-Maidah itu kitab Taurat. Dari mana dasarnya Al-Maidah kitab Taurat? Itu namanya klaim, bahwa Allah mengklaim dia menurunkan Taurat. Bukalah Taurat itu, ada nggak lafaz Allah? Kan nggak bisa kau buktikan. Artinya itu baru klaim sepihak. Begitu boleh berdiskusi. Paham dah? Kemudian mana dalam bahasa Arab mengenai Allah? Mana tadi aku buka? Sabar dulu. Nah ini biar tahu kau. Aduh. Kau lawan-lawan lah sang debater. Habislah kau dibal-bali. Sampai nengel lah kau. Makanya si Zuman tidak berani melawan aku. Aku memang nggak tahu bahasa Arab, tapi menurutku ini artinya Allah ini. Tahu nggak kau ini Allah? Paham ya? Menurutku ini adalah lafaz Allah. Kenapa? Ini Kejadian 1 ayat 1 dikatakan di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ini. Sudah. Mana dia ini? Inilah dia. Dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Di dalam bahasa Ibraninya aku pun tidak tahu, ya. Tapi kalau kita gini nanti klik-klik ini ada muncul ya. Inilah dia. Paham nggak kau? Nah, jadi Islam itu nggak punya Tuhan. Itu Tuhannya orang Arab Kristen, baru diikuti oleh kafir Quraisy, baru Nasrani. Itu fakta sejarah, nggak bisa kau tolak. Nah, sekarang kembali kepada Yesus. Oke ya. Ini ku persembahkan sama kau, kalau bisa kau buka Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ada lafaz Allah. Nggak akan bisa kau buka. Karena Taurat yang punya Allah Subhanahu wa taala sudah nggak ada lagi. Kan itu jawab kalian biar tidak diminta pembuktian. Injil nggak ada lagi, Zabur nggak ada lagi. Yang ada kan punya Kristen. Kan begitu, ya. Nah, kemudian Yesus memang dia mengatakan, kan aku bilang Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tuhan di kota Daud. Oh, itu bukan nubuatan untuk Yesus. Kan aku bilang, apapun akan kau sangkal. Padahal jelas di situ kalimatnya. Yang ini juru selamat, yang ini juru selamat. Gimana sih kau? Tidak mungkin ku paksa kau menerima Yesus menjadi Tuhanmu atau juru selamatmu. Gak mungkin. Wah, ini ada yang telepon. Siapa lagi nih? Sebentar ya. Biasanya kalau ada yang telepon suaraku nggak kedengaran. Ya. Jadi nggak mungkin. Sekarang pembuktiannya Yesus itu Allah sudah terbukti. Allah itu bagi kami adalah pencipta langit dan bumi atau Tuhan. Akulah Tuhan katanya. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Telah lahir bagimu Tuhan, juru selamat Tuhan di kota Daud. Paham ya? Jadi itu nggak bisa kau bantah lagi. Oh, sinyalku tadi turun, tidak ada suara. Jadi kawan-kawan, malam ini sudah saya buktikan bahwa Yesus itu adalah Allah atau Tuhan atau Elohim. Tidak bisa dia sangkal lagi karena ayatnya ada. Tapi dia sampai kami berdebat nanti selesai entah 20 jam lagi nih, tidak akan pernah sanggup membuktikan bahwa di dalam literasi yang dia punya Taurat ada lafaz Allah. Karena Taurat mereka kan tidak ada. Memang ada kata Taurat, tapi isi Taurat mana ada? Yang ada kata Taurat. Kemudian mengenai Musa, sudah jelas-jelas kau bacalah Musa itu dengan baik, tidak mengenal dia Allah.
Ya, pahami dulu itu. Dan kau sendiri sudah mengaku, ya, Islam ada kenapa ketujuh. Siapa Tuhannya Islam? Allah. Siapa Tuhannya Yahudi? Mana ada Allah. Allah sendiri tidak mengakui dia Tuhannya Yahudi, musyrik Yahudi. Allah sendiri tidak mengakui Tuhannya Nasrani, musyrik Nasrani. Tiba-tiba Waraqah bin Nawfal menulis Injil. Kelawak atas seizin Allah. Masa orang musyrik menulis Injil? Terima kasih, waktu sudah habis. Oke. Ada yang mau kita lanjutkan lagi? Terima kasih. Kalau nggak ada lagi bahasan, dah kubuktikan ya Yesus adalah Allah. Aku tanggapin dong. Aku tanggapin dong. Oke, silakan Bang Dia mau ditanggapi yang dari Bang Rudi. Waktunya dipersilakan. Oke. Yang pertama tadi masalah ya dia nggak buka, dia cuma buka setengah lafaz Allah itu di website apa yang dia buka. Yang aku mintakan teks aslinya, teks Yunaninya. Ya, dia hanya menampakkan lafaz Allah dalam terjemahan entah website mana dia itu buka. Dia nggak buka seluruhnya. Nah, apa-apa. Ya, kebiasaan orang Kristen memang seperti itu. Ya, kita kembali ke ayat yang aku bacakan tadi. Ya, dalam surat Ibrahim ayat yang keempat, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jelas. Nabi Musa alaihissalam, kalau kau tanya saya tentang Taurat, saya sudah jawab ayatnya dalam surah Al-Maidah. Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Sekarang kau minta ke saya Taurat. Saya bukan penganut Taurat, saya penganut Al-Quran. Yang kita bahas, apakah Yesus itu adalah Allah? Kita kembali ke subtemanya. Sekarang saya bukakan data dalam Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus yang ngomong kayak gini, gimana ceritanya? Yesus mengatakan Tuhan kita Allah. Kenapa dia nggak mengatakan Tuhan kalian adalah aku? Gimana ceritanya kau menyimpulkan, tiba-tiba kau simpulkan Yesus adalah Allah? Ngaco kau. Saya kira cuma itu ya tanggapanku. Dari tadi dia tidak tunjukkan datanya. Terus menyimpulkan Yesus adalah Allah. Gimana ceritanya? Dalam Markus 12 Yesus adalah Allah. Yesus yang mengatakan sendiri, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gimana ceritanya Yesus jadi Allah di sini? Buka data. Kalau buka data tuh jangan sepotong-sepotong, cuman dilihatkan satu ayatnya saja. Ketakutan kau melihatkan di website dari mana kau ambil, terjemahan dari mana kau ambil itu. Buka datanya dalam teks Yunanimu. Cuma mau congor, ngapain diskusi? Disebutkan dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas, Yesus Kristus diutus oleh Allah, dia bukan Allah. Gimana ceritanya? Dari mana kesimpulan itu kau dapat? Buka data dong. Diskusi kok mau congor nggak ada datanya. Kalau cuma asumsi ngomong besar, ya ngapain untuk berdiskusi di sini? Buka data, bos. Dari tadi itu yang kau ulang-ulangi, nggak ada datanya. Buka websitenya, lafaz Allah itu terjemahan dari teks Yunanimu, ada nggak lafaz Allah jadi situ? Kenapa bisa jadi Allah di situ? Silahkan. Oke, saya potong dulu sebentar teman-teman ya. Jadi kita kembali fokus ke tema dulu. Jadi ada waktu lagi tersisa sekitar 20 menit ini untuk kita lebih pertajam lagi. Jadi saya mau agar ini lebih dipertajam lagi. Jadi dari pihak Muslim, kenapa Tuhan itu disebut Allah, dan kenapa menjadi Allah, dan kalau dari pihak Kristen, kenapa Yesus itu dituhankan dan kenapa namanya Yesus gitu. Nanti biar lebih fokus lagi kita saling ininya ya, edukasinya teman-teman. Boleh? Boleh. Karena tadi ada yang terpotong dari Bang Dia juga sempat saya dengar tadi penggunaan lafaz Allah itu alif lam ha tadi itu nanti juga akan dijabarkan oleh Pak Rudi sebagai pihak Kristen. Oke, silakan Bang Rudi, kita masih punya sesi 20 menit lagi untuk saling sanggah di sesi terakhir ya. Lebih fokus lagi teman-teman, silakan Pak Rudi, waktunya 5 menit dari sekarang.
Iya. Aku kadang lihat video ini lucu-lucu aja kawan. Dia mengatakan begini, ha. Saya bukan penganut Taurat. 5 rukun iman apa? Beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu apa? Taurat, Zabur, Injil diturunkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang buktikan ada lapas Allah di situ. Mampu nggak kau? Nggak mampu. Jangankan kau, Allah aja tidak pernah membukakan itu. Paham nggak kau? Bangga pula kau bilang potong kupingku. Yang kau ambil apa? Ibrahim 4. Sejak kapan Ibrahim 4 itu Taurat? Ibrahim 4 itu Al-Quran. Aduh, kapanlah orang-orang ini cerdas, dia waktunya hidup pula. Oke. Kemudian kau lucu kali, kau minta mana dalam bahasa Arab lapas Allah, ku tunjukkan dalam bahasa Arab. Websitenya ditutup sebagian. Loh, kau kalau minta ke Yunani, ku bilang memang gak ada. Paham gak kau? Bahasa Ibraninya itu Elohim, Kejadian 1 ayat 1 Elohim. Apa kok kurang? Elohim itu bukan nama. Makanya orang Arab menerjemahkan pencipta langit dan bumi itu namanya Allah. Bukan namanya, disebutlah Allah dalam orang Kristen, bukan nama. Paham nggak kau? Makanya aku tunjukkan sama kau, memang aku nggak tahu bahasa Arab. Tapi kalau hanya melihat lapas Allah, orang yang sering pergi lewat masjid pasti tahu. Inilah aku bilang sama kau. Ini lapas Allah. Ini apa ini? Nah ini, Kejadian 1 ayat 1. Kan ini jelas ini. Ini apa ini? Ini bahasa Arab ini semua ini. Nah, ini bahasa Indonesianya. Pada mulanya Allah mencipta. Ini bahasa Ibraninya. 404:30. Ini kan artinya apa? Elohim. Klik aja. Muncullah ini. Elohim. Elohim itu apa? Nama. Bukan nama. Disitulah letaknya kok. Makanya bisa diterjemahkan. Aduh. Sekarang pembuktian Yesus, kau kasih pun 100 ayat, kalau di persidangan kau sudah kalah. Karena judul kita, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, iya. Mana buktinya? Yesaya 43 ayat 11 jelas mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain aku. Telah lahir bagimu, kata Lukas. Telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Kan terbukti. Mengenai kau bilang Yesus mengatakan utusan, ini banyak lagi kita menafsirnya. Kita buat nanti judul baru. Paham gak kau maksudnya? Judul baru apa? Betulkah Yesus Allah begitu? Ini sudah terbukti Yesus itu Allah. Sudah selesai. Judulnya bagaimana ketuhanan Yesus itu. Kalau kau mengerti namanya pembuktian, teori pembuktian, mana buktinya Yesus Allah? Yesaya 43:11 telah lahir akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Telah lahir bagimu, Lukas 2 ayat 11. Juru selamat Tuhan di kota Daud. Selesai, tutup, close. Gak ada masalah lagi. Ngapain kita panjang-panjang kalau hanya membuktikan itu? Oke, kita besok bicara misalnya lafal Allah. Gak akan sanggup orang Islam berbicara sama aku mengenai lafal Allah. Kenapa nggak canggup? Karena aku akan meminta buktikan dari kitab Taurat, Zabur dan Injil ada lafaz Allah. Kau ambil dari Al-Quran. Sejak kapan Al-Maidah ini kitab Taurat? Kau ambil kitab Ibrahim 4 bahwa Allah datang kepada kaumnya masing-masing. Ini justru membuat kau pedih. Kau baca surah 61 ayat 6. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Ahmad ini siapa? Muhammad. Itu kan tafsir penerjemah. Mana ada kata Muhammad dalam bahasa aslinya? Dan kau membuka surah 14 ayat 4 Ibrahim itu. Apa katanya? Tidak akan kuutus tanpa menggunakan bahasa kaumnya. Bani Israel. Apakah datang Nabi Muhammad ke situ? Ahmad itu berbahasa Arab? Kan enggak. Harus bahasa Ibrani dong. Karena jelas itu dikatakan akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Diucapkannya kepada siapa? Bani Israel. Mana ada orang kepada Bani Israel dinubuatkan datang Nabi dari luar Israel? Ibrahim yang kau ambil itu kalimatnya tidak. Itulah biar ngerti kau. Makanya siapa Ahmad ini? Kalau menurut Ibrahim 4 bukan Muhammad, harus dari bangsa Israel dong. Karena nubuatan itu diucapkan kepada bangsa Israel. Terima kasih. Waktunya habis.
Oke, Oke, saya aku kembali pikir ke- sudah selesai loh. Apalagi yang mau disanggah kan Yesus itu Allah sudah terbukti. Sebentar Bang Masih Rudi, ada tanggapan dari Bang Dio mungkin? 2 kali Bang Dio, 1 kali lagi Bang Rudi. Ya. Sudah dibawakan dalam Yohanes 17 ayat 3. Yesus sendiri yang mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas Yesus Kristus diutus oleh Allah, berarti dia bukan Allah. Ya, dalam Al-Quran, ya, bukti Allah itu bukan Yesus, aku buka datanya ya. Malah aku kalau diskusi nggak buka data tuh apa dari nilainya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup lagi menghidupkan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dialah yang memiliki langit-langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidni. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di belakang dan di depan mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi dan seterusnya ayat. Jelas Allah bukan Yesus. Dalam Bibelmu pun Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas. Yohanes 17 ayat 3. Gimana ceritanya ayat itu kau katakan dia adalah Allah? Kemana-mana fokus pembahasan kita, apakah Yesus itu adalah Allah? Kalau memang benar Yesus itu adalah Allah, ya, kenapa Yesus itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Bapaknya? Ya. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Bergembiralah siapa? Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kalau dia adalah Allah, ngapain dia ngomong kayak gini? Dalam Yohanes 17 ayat 3 diulang-ulangi. Ini kalau memang benar terjemahan Theos itu adalah Allah lah ya. Dari tadi saya minta, Anda tidak mampu datangkan. Saya minta dalam teks asli dari bahasa Yunani Anda, teks Bible Anda. Anda tidak bawakan itu. Elohim dalam bahasa Hebrew. Sekarang kita minta mana dalam bahasa Koine Greeknya, dalam bahasa asli Bibelmu itu apa? Lafadznya bagaimana? Dari tadi Anda tidak tunjukkan. Tidak ada datanya. Ya gimana kita mau diskusi? Tiba-tiba Anda menyimpulkan, ya pokoknya ya Allah, Yesus itu adalah Allah. Titik. Nggak lagi yang dibahas. Gimana ceritanya? Orang datanya nggak ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada sanggahan untuk poin yang tadi, Bang Rudi? Kami persilakan untuk Bang Sedikit, Rudi, untuk Bang sedikit. Rudi. Sedikit. Ya, matikan mic-nya. Ya, kamu merujuk kepada Yohanes 17 ayat 3. Ya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Saya sudah baca Al-Quran, tidak saya temukan kalimat yang sama. Enggak saya temukan. Ya, satu-satunya kalimat satu-satunya Allah yang benar. Sementara di muka bumi ini ada 4 yang menyebut Allah. Di mana saya dapat itu? Pertama di catatan sejarah dunia, yakni Islam, Kristen, Nasrani, dan kafir Quraisy. Dari Al-Quran ada enggak? Ada. Baca surah 22 ayat 40. Jelas dikatakan apa? Gereja, biara. Buka datanya dari tadi. Kau tidak buka data, kau cuma sebut suratnya. Kau buka data, tunjukkan ayatnya, bos. Oke. Itu sudah data, hanya saja aku nggak membalikkan kamera. Kenapa malas bolak-balik? Kan bisa kau baca itu surat 22 ayat 40. Kenapa nggak ada ini datanya? Memang malas saja kau melihatkan itu ayat 40. Tunggu dulu. Kau kira aku bicara ini asal bicara? Bisa kalian tuduh aku? Nah ini, kan ada ayatnya. Oh, kau ini. Di luar kepala aku ini semua kalau mengenai debat-debat lintas agama ini ya.
mau dari Al-Quran, dari Bible. Ini, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Siapa yang mengatakan ini? Orang-orang yang diusir dari kampungnya. Seandainya Allah tidak menolak kekanasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkannya Pak biara-biara Nasrani, gereja-gereja Kristen, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, sinagog, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi jangan mana kata Kristen, jangan ngaco kau. Loh, aku nggak bilang kata Kristen, aku bilang gereja-gereja kan milik Kristen. Kristen ngaco, sembarang aja kau baca ayat. Mana Kristen itu? Memang nggak ada, aku bilang, kan aku bilang. Aduh, ini, aduh tafsirin Nukatsir. Memang kau udah panik kau. Sejak kapan gereja bukan milik Kristen? Gereja itu milik Kristen. Makanya ini nih gereja-gereja. Kau baca ini, tempat peribadatan ini jauh lebih besar daripada yang pernah membuat lebih banyak orang dalamnya. Milik orang Nasrani pula. Sama dengan yang pertama demikian menurut pendapat Abdul Aliyah Ad-Daha. Ini kau baca ini. Paham gak kau, gereja itu bukan punya Islam, bukan punya Hindu. Masa mau kau tentang itu ya? Rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Bro, itu diakui Allah agamanya juga. Jangan kau main sama Kristen itu. Itulah sebabnya Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Karena Allah tahu bahwa dari dalam gereja-gereja disebut nama dia. Mana lebih dahulu, gereja atau masjid? Catatan sejarah dunia yang tertua pertinggalan arkeologis, gereja lebih tua daripada masjid. Menang aku ya? Menang ya? Bahwa Islam tidak punya Tuhan, tapi Tuhannya orang Kristen itu Allah. Sebentar. Paham ya? Sebentar. Tunggu dulu, aku belum selesai. Oke. Kau baca aja tafsirin Nukatsir. Ya, dibilang itu gereja-gereja. Aduh, masih kau bantah lagi Nukatsir. Siapa lagi yang mau kalian percaya? Aduh. Nah, sekarang apa lupa yang mau aku bilang tadi mengenai Al-Quran juga ini. Aduh. Apalagi? Tunggu dulu. Sebentar. Makanya aku nggak bisa berdebat kalau sepotong-potong isi kepala aku hilang. Masih ada waktuku ya. Biarlah dulu habis itu. Sambil aku berpikir. Tentang apa tadi? Oke, Yohanes 17 ayat 3. Apakah itu merujuk kepada Yesus? Ya, karena hanya Yesus yang berfirman di situ, akulah jalan dan kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Maka dibilang, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa yang benar itu? Hanya Yesus yang mengaku dia benar. Sudah. Kenapa Yesus mengakui dia benar? Karena dia, Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat. Kemudian di mana? Di Matius 4 ayat berapa itu ketika iblis bertemu dengan Yesus? Apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau sujud menyembah. Sebab ada tertulis. Siapa yang dimaksudnya itu sujud menyembah kepada siapa? Ya kepada dialah. Karena dia adalah juru selamat. Terima kasih. Ada lupa aku apa yang mau ucapkan. Oke, terima kasih. Aku buka tafsir Ibnu Katsir. Oke, silakan teman-teman. Aku buktikan kebohongannya si Rudi ini ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat pada kata wa yuzkaru fiha, nih aku bold ya. Benar. Wa qawluhu wa yuzkaru fiha ismullahi katsira. Dan firman Allah dan disebutkan dalamnya nama Allah, banyak disebutkan nama Allah. Ya, apa maksudnya ad-dhamir fi qawlihi? Dhamir dalam firman Allah yuzkaru fiha, ha itu kembali ke mana? Aidun ilal masajid, kembali kepada masjid-masjid. Kembali kepada masjid-masjid, bos. Mana kata gereja di sini? Mana? Kenapa? Li'annaha aqrabul madhkurat. Karena kaidah dalam bahasa Arab, domir itu, kata ganti itu dikembalikan kepada isim atau kata yang paling dekat. Kita lihat, yang mana yang paling dekat? Nih ayatnya. Ya. Wa yuzkaru fiha, disebutkan di dalamnya. Nya ini apa?
Apa kata yang paling dekat dari domir ini? Masajid. Ya, masajid yang dimaksud. Makanya disebutkan, banyak disebutkan nama Allah di situ. Jangan kau nipu-nipu kau. Al-Hajj ayat 40. Tafsir Ibnu Katsir. Yang cerdas dong kalau mau nipu tuh. Jangan nipunya tuh setengah-setengah. Kau bawa tafsir Ibnu Katsir ini tiap hari makananku. Kau katakan itu kembali kepada gereja, gimana ceritanya kepada gereja? Itu yang pertama. Poin yang kedua, disebutkan Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen, bos. Jangan mimpi kau. Jangan mimpi kau, Rudi. Bangun. Nasrani itu bukan Kristen. Sejak kapan Kristen jadi Nasrani? Yesus saja nggak kenal Kristen. Gimana ceritanya? Jadi kesimpulannya, apakah Yesus itu adalah Allah? Bukan. Yesus itu adalah utusan Allah. Jelas disebutkan dalam surat Yohanes yang aku bacakan tadi. Ketika Yesus berdoa meminta, nih, Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Yesus saja bersyukur kepada Bapaknya. Siapa Bapaknya? Disebutkan dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas di Ulangan 4:39. Sebab itu sadarilah hari ini dan jangan lupa, Tuhan satu-satunya Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Berarti fix, baik dalam Al-Quran atau di Bibelmu sendiri yang dipegang oleh orang Kristen sekarang, Yesus itu bukan Allah. Yesus adalah utusan Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita close ya. Hari ini kita close. Insya Allah kita sambung dengan tema berikutnya. Aku dulu Landa. Biar adil. Kan dia kan pertama ngomong tadi. Enggak. Tadi Bang Rudi kan yang pertama kali menjawab. Bang Dio melempar pertanyaan, Bang Rudi menjawab. Jadi akhir dari diskusi ini ditutup oleh Bang Dio. Oke, nggak apa-apa. Tunggu satu, mau aku bilang. Dio tadi nggak jujur, dia tidak membaca ke bawah ya mengenai gereja itu. Tapi nggak apa-apa, disebut nama lain. Boleh. Siap. Teman-teman. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Untuk dari pihak Kristen diwakili oleh Pak Rudi, dan dari pihak Muslim diwakili oleh Bang Dio Pratama. Jadi untuk saat ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi terima kasih untuk Bang Dio dan Bang Rudi. Silakan, mungkin ada yang ini mau disampaikan. Sama-sama. Ya, terima kasih Bang Dio juga. Siap, terima kasih. Terima kasih Umi Dini, terima kasih Maher, terima kasih Bang Dul, terima kasih Natali, I love you full, terima kasih Dio, sampai jumpa, salam. Siap, mantap, terima kasih, sampai jumpa. Baik teman-teman, terima kasih. Bang Dio juga terima kasih. Tapi di sini Umi juga harus mengikuti permintaan dari netizen di YouTube ya, bahwa setelah diskusi ini kita harus adakan review ya. Adakan review, mungkin nanti bisa teman-teman dari narasumber yang lain yang ada di sini untuk memberikan review apa yang tadi sudah kita bahas di dalam diskusi ya, baik dari Islam atau Kristen. Silakan buat teman-teman Kristen juga kalau mau naik, tapi mohon maaf ya, di room Umi tidak menerima Kristen yang tidak berilmu, yang ilmunya hanya hujatan-hujatan saja. Umi hanya mengundang Kristen-Kristen. Bang Dul, di mute Bang Dul. Oke ya. Jadi Umi hanya mengundang Kristen-Kristen yang punya ilmu. Karena kita akan review yang tadi ya. Tadi kita udah nonton bareng-bareng bagaimana kita di sini tidak butuh gaya-gayaan, yang penting isi kepala dan penguasaan dari datanya masing-masing, baik itu dari Bible ataupun dari Al-Qur'an. Seperti itu. Ini tadi ada pesan dari Kak Natalia, Umi tolong review karena ada teman-teman Muslim di TikTok yang kangen dengan suara Umi untuk menyampaikan review ini, untuk berdebat ya. Tapi Umi ternyata Bang Rudi Yohanes tidak mau berdebat sama Umi, artinya Umi hanya bagian nge-review saja. Siap. Sebetulnya Umi, Bang Dio tadi sebetulnya Umi udah gregetan sekali ya, bahwa Bang Rudi dari dulu cara diskusinya seperti itu, hanya gaya-gayaan, hanya main keras suaranya.
Iya, ya sebetulnya kita tadi udah bicara, ayo kita balik lagi. Yesus itu adalah Allah atau bukan? Versi daripada Al-Quran dan Bible, itu yang harapan kita, seperti itu kan? Iya. Baik dari nubuatan tadi berbicara tentang Yesaya, berbicara tentang Lukas. Kita harus tahu dulu, pada saat kita membawa Yesaya 9 ayat 6, telah lahir bagi kita juru selamat Tuhan di kota Daud, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, orang menyebutnya ini adalah sifatnya bukan nubuatan. Kalau itu past tense, itu sudah terjadi, telah lahir. Di sana dikatakan kielet yulat itu telah lahir. Orang menyebutnya, artinya orang-orang sudah menyebut, bukan akan menyebut seperti itu. Dan poin utama dari Yesaya 9 ayat 6 ini, teman-teman, buka di dalam kitab Nabi Yesaya, mukadimahnya, halaman pertama, lembar pertama, pasal pertama, dan ayat pertama. Betulkah Nabi Yesaya bin Amos ini menubuatkan Yesus? Tentu tidak. Kitab Nabi Yesaya berisi apa? Inilah nubuatan Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Rajanya siapa? Ahaz, Hizkia, Yotam, dan Uzia. Nah, kenapa ini diklaim untuk Yesus? Sementara Yesus itu nanti 750 tahun kemudian. Yesaya 9 ini sudah terjadi. Kielet yulat, di sana dikatakan telah lahir. Kalau telah lahir artinya sudah lahir, sudah terjadi, dan orang menyebutnya artinya sudah disebut orang. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, di sana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti yang dinubuatkan oleh Yesaya di sini harus memimpin sebagai seorang raja. Karena di Yesaya pertama, nubuatan Yesaya ini adalah penglihatan Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem, ya, tentang raja-raja Yehuda dan Yerusalem pada masanya Ahaz, Hizkia, Yotam, dan Uzia.